Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum melanjutkan materi yang kita bahas kali ini nanti, yang mana tentang dakwah, maka kita ingatkan setiap diri kita masing-masing kewajiban-kewajiban yang telah lalu, yang itu mendasari kewajiban yang ketiga. Yang pertama, kewajiban yang nanti kita tanamkan, juga yang kita nanti dakwahkan, ya kan? Apa jamaah? Bahwasanya manusia itu harus mau mengetahui. Mau apa? Al-ilmu. Ya, mau mengetahui, mau al-ilmu. Sifat berpaling itu pasti tidak seyogianya dikedepankan. Ya, sikap tidak mau itu bukan diprioritaskan. Tapi apa saja yang pertama dan utama, mau mengenal, mau mengetahui. Lebih-lebih ini bukan mengetahui tempat kita dilahirkan atau mengetahui di mana kita dibesarkan. Lebih mengetahui jemaah, mengetahui yang lebih penting dari itu. Memang penting sekali mengetahui di mana kita dilahirkan, mengetahui di mana kita dibesarkan. Itu penting. Kita akan juga nggak tahu di mana dilahirkan. Kan itu nggak tahu kan itu. Di bidang siapa. Ya. Oleh karenanya lebih penting itu juga nanti penting lagi adalah mengenal siapa pencipta kita, gitu kan? Itu yang kita sampaikan, itu yang kita pahami dan nanti yang kita pahamkan. Itu manusia pertama adalah mau mengetahui al-ilmu, yaitu ma'rifatullah. Mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mau sampai kepada mengenal siapa yang menciptakan kita dan kita kenali keagungan dan kebesarannya. Gitu. Ya, kita ketahui kebesaran dan keagungannya supaya apa? Sama kemarin SKL-nya bisa tercapai. Syukur bisa kumlot kan? Bisa mumtaz kan itu. Bisa mumtaz. Tidak sekedar apa? Tidak ada sekedar minimal kelulusan kan itu. Bisa istimewa kan itu kan gitu. Itu demikian itu sama. Demikian juga yang kedua, dalam kita mesti mengenal nabi kita, ya kan? Karena dari kita mengenal yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya manusia bagaimanapun kemampuannya dan gotong royongnya, maka manusia tidak bisa dibiarkan, dimerdekakan atau tidak ketergantungan kepada nabi. Gitu. Jadi manusia bagaimanapun tidak bisa tanpa nabi.
Tidak bisa manusia ini tanpa risalah. Ya, tanpa nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas, ya kan? Sebagaimana kita tidak mungkin tanpa hujan, tidak mungkin tanpa matahari, kan gitu. Demikian juga dalam masalah kita ini mengenal Allah, dalam manusia untuk bersyukur kepada Sang Pencipta, untuk beribadah kepada Allah, itu tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan manusia berapapun kemampuannya. Tetap harus dipandu oleh wahyu. Maka Dia Ta'ala mengutus nabi dan rasul. Nah, kewajiban manusia adalah ma'rifatun nabi, harus mau mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang ketiga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga ma'rifatul Islam. Mengenal Islam. Jadi memang manusia ini ya kayak anak kecil itu loh. Sudah dibilangin, sudah diarahkan, itu kalau nggak digandeng itu masih membahayakan gitu. Masih lari-lari kemana-mana, ya kan, perlu digandeng. Berarti di jalan raya kan gitu. Orang itu begitu sebetulnya. Makanya manusia itu membutuhkan, harus tahu bahwasanya Islam itu mulia. Jadi Islam itu mulia. Jadi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kemuliaan. Ya, mulia. Sebagaimana memang juga tidak bisa itu apa? Dilepas anak itu, ya kan. Anak digandeng, dikali diarahkan agar mau nurut, kan itu, kalau mau nurut, nah demikian. Nah, lebih-lebih kepada Allah Ta'ala, maka yang sangat bagus adalah Islam. Bagaimana kita ini mau digandeng dengan berbagai dalil, mau pasrah, kita mau tunduk dan patuh, menyerah kepada Allah, betul-betul manusia ini mengesahkan Allah, tidak menserikatkannya. Nah gitu, tidak menserikatkannya, mau mengesahkan Allah SWT. Makanya syiar Islam adalah qulu la ilaha illallah tuflihu, ya kan? Katakanlah tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah. Katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Apa beruntung itu? Apa beruntung jemaah? Selamat dari apa yang dikhawatirkan dan berhasil meraih yang diharapkan, ya kan? Yang dicari itu akan dicapai dengan la ilaha illallah. Jadi nanti makanya kita pakai dalil-dalil sehingga paham dan gak salah paham bahwa Islam nikmat yang sangat agung, bahwa Islam nikmat yang sangat mulia. Betul-betul rahmat dan kasih sayang apa yang ada pada Islam. Baik itu tingkatan yang pertama Islam, apalagi tingkatan yang kedua iman, lebih-lebih yang ketiga ihsan, ya kan gitu. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Nah itu kita harus kuasai. Dia menguasai nanti kan gitu. Kemudian yang kedua apa jemaah? Kita semua mengamalkan. Al-amalu bihi. Al-amalu bihi apa? Bihi itu kemarin bil ilmi. Apa ilmunya? Hadhil ma'rifah. Ya, hadhil ma'rifah. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu dinil Islam. Itu al-amalu bihi. Al-amalu bihi, mengamal ilmu itu, atau lebih pas lagi mengamalkan konsekuensi ilmu. Mengamalkan konsekuensi ilmu. Kalau punya ilmu wajib mengamalkan konsekuensinya.
Enakan berilmu atau tidak, akhi? Kalau punya ilmu wajib mengamalkan konsekuensinya, ya kan? Enak berilmu atau tidak? Kok bisa? Kan gara-gara kau punya ilmu wajib mengamalkan konsekuensinya. Enak mana? Enak berilmu atau enak gak berilmu? Kenapa? Oh, nah itu betul. Jadi jangan sampai salah paham. Berilmu itu susah, ngapain? Udah berilmu capek-capek suruh mengamalkan, ada konsekuensinya kan gitu. Nah itu yang betul. Lah, enak gak berilmu? Nah kalau nggak berilmu apa nggak beramal? Ya kan? Orang nggak berilmu pun juga beramal 24 jam sehari semalam. Nah kalau tanpa ilmu sesama 24 jamnya nanti isiannya sesat. Ya kan? Isiannya bisa salah. Dan ya namanya orang nggak tahu ya banyak salahnya wong, karena benernya hanya kebejan, ya kan? Kalau pilihan ganda kan bisa kebejan kan gitu. Kalau pilihan ganda loh ya kan gitu. Itu orang nggak tahu kalau ada BATS itu kan. Nah, gitu. Itu kan bener kebejan ya. Jadi kata-kata mengamalkan ilmu, mengamalkan konsekuensi ilmu, itu jangan membuat takut berilmu. Justru itu adalah arahan namanya orang berilmu, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud din Islam, yaitu kan sesuatu yang membahagiakan. Ternyata jika diketahui, menyenangkan. Kenapa enggak dulu tahunya? Kan gitu kan? Makanya senang mengamalkan ilmunya. Senang al-amalu bima taktabihi hadihil ma'rifah. Itu kan sama ya. Nah, itu tentang al-amalu bi ya. Yang ketiga apa? Kemarin kemudian kita semua alhamdulillah dengan al-amalu bi bisa apa? Bisa memetik buah. Memetik buah. Maka kita bahagia, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang bila sudah memudahkan dalam kebaikan, hendaknya ajak-ajak, ya kan? Ajak-ajak. Jadi mudahkan wa nuyassiru kalil yusra. Maka apa? Maka fadzakir. Kan? Maka apa? Fadzakir. Maka ajak-ajaklah, ya kan? Maka sampaikanlah ajakan, seruan, ya kan itu kan? Peringatan, fadzakir inna fa'atis dzikra. Ya. Tentang dakwah ini ikhwah, yang dimaksudkan apa? Yaitu mengajak manusia, dakwatun nas, mengajak mereka semua kemana? Kepada apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau bawa? Syariatullah, syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah kita kerjakan berapa tingkatan? 3 atau 4, ya kan? 3 atau 4, ya, 3 atau 4. 1 al-hikmah, 2 al-mau'idatul hasanah, 3 al-jidalu billati hiya ahsan. Itu 3. Yang keempat, bila kita dan semestinya gitu, dan semestinya bersama penguasa, maka bisa apa jemaah? Yang keempat, apa itu? Al-jilad, al-jiladu. Yang ketiga apa? Al-jidalu. Kalau yang keempat al-jiladu, ya. Yang ketiga al-jidalu, yang keempat al-jiladu, ya. Al-jiladu itu. Ya, itu mungkin merangkum apa yang lalu. Kita lanjutkan jamaah pembahasan yang berikutnya. Yuk, ada yang baca ya, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwati kasiratun minha
ad-da'watu ila Allah ta'ala bil khitabati wa ilqa'i muhadarat. Wa minhal da'watu ila Allah bil maqalati wa minhal ad-da'watu ila Allah bi halaqatil ilmi wa minhal da'watu ila Allah bit ta'lifi wa nasrid dini anit tariqit ta'lifi An tariqit ta'lifi wa minhal da'watu ila Allah fil majalisil khassati wa idza jalasal insanu fi majlisin fi da'watin masalah wa hada majalun lida'watin ila Allah azza wa jalla walakin yanbaghi an takuna ala wajhin la malala fihi wala isqala wa yasulu hada bi an ya'ridul da'iyatu mas'alatan ilmiyatan alal jalisina summa tabtadiul munaqasatu wa maklumun anal munaqatal wasu'ala wal jawaba lahu daurun kabir bi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimihi wa qad yakunu aksaru fi'aliyatin min ilqa'i khutbatin au muhadaratin ilqa'i marsalat kama huwa maklumun. Dakwah itu meliputi banyak, diantaranya adalah tempat-tempat dakwah. Tempat-tempat dakwah. Tempat-tempat dakwah banyak, diantaranya adalah dakwah kepada Allah Ta'ala dengan khutbah dan pengucapan penceramah, diantaranya dakwah kepada Allah dengan perkataan, dan diantaranya dakwah kepada Allah Ta'ala dengan halaqah ilmu, dan diantaranya dakwah kepada Allah adalah penulisan dengan jalan menulis. Terus? Dan diantaranya dakwah kepada Allah Ta'ala adalah di dalam majelis-majelis yang khusus. Maka jika seorang manusia duduk di dalam majelis, di dalam dakwahnya, contohnya adalah, maka ini adalah lingkup kepada dakwah kepada Allah Ta'ala. Dan namun dakwah ini selayaknya atas satu isi, yaitu tidak membosankan di dalamnya dan tidak memberatkan. Dan ini terjadi di dalam pemaparan seorang dakwah, memaparkan masalah secara ilmiah atas majelis, kemudian dia memulai dengan diskusi, dan diketahui bahwanya diskusi dan pertanyaan dan jawaban baginya berputar yang besar di dalam pemahaman apa yang Allah turunkan kepada Rasul dan pemahamannya, dan lebih efektif daripada perkataan khotib ataupun muhadarah di dalam asal, sebagaimana dia ketahui. Ya. Ikhwah, kita semua jangan bingung mau di mana berdakwah. Mau dakwah di mana katanya gitu. Ya, dijelaskan di sini tempat berdakwah itu kasiratun jiddan. Ya. Apa belum wala Buddha itu? Belum toh atasnya? Wala Buddha itu belum ya?
terjemahkannya baca. Oh gitu. Baru Ya, wes. dibaca. Oh iya, anak yang baca itu. Bacanya sudah tapi belum diterangkan. Ya wes. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tadi kita telah membahas bahwa berdakwah itu jangan sampai salah paham. Berdakwah yang dimaksudkan adalah mengajak manusia kepada syariat Allah. Nah gitu. Agar manusia itu menempuh jalan Allah. Kan gitu. Jadi manusia kan diciptakan oleh Allah dan pasti kembali kepada Allah. Hingga kita pun syiarnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan gitu ya kan? Kan demikian. Siapa yang bukan ciptaan Allah? Siapa yang bukan milik Allah? Enggak ada. Enggak ada manusia yang bukan milik Allah. Semua ciptaan Allah dan semua manusia akan kembali kepada Allah. Berarti kita berdoa kemana? Ya ngajak manusia bagaimana sebagai ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah bisa menempuh syariatnya Allah, menempuh jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tempuh dengan semua cara, 3 maupun 4. Gitu kan? Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berdakwah juga harus semangat tapi tidak boleh hanya semangat. Kan? Harus semangat tapi tidak boleh hanya modal semangat. Tidak boleh males, nggak boleh absen. Nggak boleh goib ya kan? Nah, itu. Nggak boleh goib. Tapi nggak boleh asal masuk. Boleh asal masuk, nggak boleh asal semangat. Kan itu juga. Itu tidak sulit itu tidak sulit. Kenapa? Karena itu yang jalan tengah, ya kan? Itu yang jalan tengah itu memang ya kita tengah-tengah. Jadi kalau kita Allah beri taufik, insya Allah gampang. Oh itu enak, itu yang tengah-tengah, ya kan? Tidak goib, tapi juga tidak asal masuk, ya kan? Itu yang tengah-tengah begitu. Maka sini beliau terangkan bahwasanya lihadihi dakwah. Jadi dakwah ini sesuai yang diterangkan di atas, labudalaha, dia wajib mempunyai ilmu. Nah itu wajib min ilmin, mempunyai ilmu, wajib didasarkan ilmu, didasarkan cahaya, ya kan? Wajib pakai ilmu, pakai cahaya. Ilmu apa maksudnya? Ya ilmu syariatilah, ilmu tentang jalannya Allah itu, tentang syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin kita baru ngajak ketawa mau aja harus pakai apa sih? Ngajak ketawa mau harus pakai, mengajak ketawa mau harus pakai, pakai map, ya udah aja. Dulu gak ada map, pakai apa? Ya pakai nyoba sendiri dulu, survei sendiri, pengalaman dulu ya kan, survei dulu. Ya. Terus dikembangkan, ternyata butuh pengalaman itu repot juga, harus nyoba dulu. Sekarang bisa langsung pakai map. Nah demikian pula halnya kita berdakwah kepada Dia Ta'ala gitu, ya perlu ilmu, ya gitu. Harus pakai cahaya yang menerangkan jalannya ke sana, jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ngajak kemanapun kan harus gamblang, nggak boleh ajak tapi masih gelap, nggak boleh ajak tapi kita masih nggak transparan, nggak terbuka. Kan itu kita harus terbuka ya kan, transparan, jelas terangnya, jalannya harus tahu mana jalannya terbuka. Ayo ajak lewat mana, rahasia, nah, jangan gitu. Rahasia itu ya yang biasa ya berpikir mau enggak
rahasia nanti gitu kan nanti. Kan kalau ini yang kamu saya tanya jalannya rahasia, aku juga jawabnya rahasia juga lah, mau enggaknya. Nanti gitu kan. Harus terang ya kan, harus terang sama. Terang, jadi harus pakai min ilmin bi syariatillah taala, dengan ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dakwah yang dia sampaikan, yang dia serukan itu an ilmin wa basirotin, itu berdasarkan ilmu. Dia memang ajakannya yang berdasarkan ilmu. Jadi ajak-ajaknya itu bukan mengumpulkan manusia, setelah kumpul terus orang berkerumun, padahal pandemi ya kan. Dan repot ya kan, nanti malah membuat masalah kan gitu, bikin masalah. Makanya harus pakai ilmu, ya kumpul, dikumpulkan, terus setelah kumpul betul-betul sudah ada syariatnya. Ada yang diajarkan, dan yang diajarkan perkara yang pokok, perkara yang penting, karena manusia berkumpul pun juga mengorbankan perkara yang berharga, mengorbankan kesehatan, kesempatan ya kan. Itu dikorbankan. Nah, maka juga pakai isian yang seyogyanya, betul-betul menunjukkan manusia kepada min syariatillah, mengajak kepada syariat Allah. Jadi itu jemaah, jadi kita memang harus mengerti itu. Makanya pertama kepada ma'rifatullah, itu kan, kepada ma'rifatun Nabi, kepada ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ya gitu. Kemudian beliau sebutkan satu dalil, surat Yusuf, yang mana kita berdakwah, mengajak manusia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dengan kita persiapkan ilmu yang hakiki, itu adalah jalan yang menjanjikan. Itu adalah betul-betul prospek dan menjanjikan. Itu betul-betul sangat istimewa. Hasilnya akan sangat membahagiakan dan mengangkat derajat kita. Buktinya apa? Iya, karena itu adalah, ya itulah jalannya Nabi. Itulah jalan yang mengantarkan Nabi kemana? Kepada kedudukan yang paling tinggi. Ya kan? Beliau Nabi kita Muhammad SAW itu jamaah bisa sampai kedudukan yang tinggi ya karena apa jamaah? Jalannya apa, usahanya? Ad-da'watu ilallahi ala basirah. Ya kan? Beliau itu usahanya ad-da'watu ilallahi ala basirah. Itu jalannya beliau. Memang itu jalannya beliau, artinya apa? Jalan yang menghantarkan beliau jadi orang yang tinggi derajatnya, menjadi manusia terbaik. Karena apa? Jalan yaitu ad-da'watu ilallah. Sebagaimana firman-Nya Allah surat apa tadi? Yusuf 108. Ya kan? Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin." Katakanlah wahai Nabi Allah. Di sini beliau apa, akhi? Beliau Allah apa kan? Allah perintah. Perintah apa? Perintah menyampaikan pernyataan. Perintah menyampaikan pernyataan. Apa pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan? Hadhihi sabili. Inilah jalanku. Itu hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalanku? Jalanku adalah ad'u ilallahi ala basirah. Ad'u ilallahi ala basirah. Ad'u fi'il fa'il. Ya kan? Fi'il fa'il. Maf'ul bihnya
Mahdub. Ya tahu? Ya mahdub. Siapa? Ya siapa saja. Umum ya kan? Umum, diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, bahkan sampai kepada pemerintah kita. Sampai kepada pemerintah kita. Memang mulianya Islam, mulianya Al-Quran. Itu sampai dengan Al-Quran seorang itu diberi amanah oleh Allah mengajak semua orang. Yang penting ajakannya apa? Ilallahi ala basirah. Gitu. Apa ajakannya? Ilallahi ala basirah. Ya kan gitu. Dia ajakannya mengajak manusia kepada Allah. Dan dalam mengajak harus ala basirah, di atas basirah. Apa basirah itu? Ilmin bi syariatillah. Ya, ilmin bi syariatillah, tentang ilmu, mengilmui syariat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bi syariatillah gitu. Ya, itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu kemuliaan Islam, kemuliaan orang yang beriman, kemuliaannya orang yang berpegang teguh dengan wahyu Allah Al-Quran As-Sunnah, itu begitu. Mengajak manusia ilallahi ala basirah. Apa maksudnya mengajak manusia kepada Allah jemaah? Maksudnya apa? Mengajak manusia kepada Allah itu satu, mengajak manusia kepada mengimani Allah. Apa? Mengajak manusia kemana? Kepada mengimani Allah. Yang kedua, mengajak manusia kemana? Kepada menyembah Allah. Ya kan? Mengajak manusia kemana? Kadang menyembah Allah. Yang ketiga, mengajak manusia kemana? Mengajak manusia untuk menyembah Allah melalui jalan para rasul. Ya kan? Jalan para rasul. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyembah Allah secara khusus rasul yang terakhir, karena sampai akhir zaman. Yang kelima, mengajak manusia kemana? Kepada mempunyai makarimul akhlak, mahasinul a'mal, hifdzil huquq, iqamatil adli. Itu yang kelima. Iya, mengajak manusia untuk mempunyai mahasinul a'mal, kepada amal-amal yang bagus, amal-amal yang mulia, memberi bukan meminta, kepada makarimul akhlak, kepada akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik itu? Mana makarimul akhlak? Mengajak manusia untuk dengan temannya, dengan adiknya, apalagi dengan bapak ibunya harus bisa berwajah ceria. Ya toh? Apa? Bisa ajak ceria. Bisa apa namanya? Tolaqatul wajhi. Itu ya. Meskipun apa? Meskipun sayurnya agak kasinan ya toh. Tetap berwajah yang ceria. Masih bisa ya dimakan, nggak bisa ya nggak usah apa? Nggak usah pucat, nggak usah apalagi merah, apalagi sampai hitam. Saking merahnya, merah padam. Gitu. Merah hitam, jangan. Tetap bisa tolaqatul wajh. Itu namanya akhlak karimah. Itu bagus itu, bisa begitu. Ya. Itu seruan yang mulia begitu. Bisa kepada makarimul akhlak. Bisa tolaqatul wajh. Apalagi
Kaful adza, menahan dari mengganggu. Bahkan diusahakan badlul nada, mencurahkan kebaikan. Ya kan? Gitu namanya makarimul akhlak itu gitu. Itu makarimul akhlak yang mulia. Itu demikian. Ya. Ikhwan yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu namanya nanti ada waktu ilallah. Ya, itu artinya kita berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Itu apa? Kepada mengimani Allah. Mengimani keesaan Allah. Terus kepada menyembah Allah. Kepada menyembah Allah melalui jalan para rasulnya. Yang keempat, melalui rasul yang diutus kepada kita. Yang kelima, tidak hanya beribadah pakai kata rasul, juga sampai pada mahasinul amal, makarimul akhlak. Itu ya, namanya apa? Namanya ada waktu ilallah. Itu mana ada wah ilallah, yang mengajak manusia kepada Allah. Itu begitu. Bukan ngajak ramangan. Pahami orang awam ngajak ramangan. Itu ngajak tidak makan itu enggak benar. Jadi ada wah ilallah bukan mengajak tidak makan, tapi mengajak kepada mengimani Allah dan keesaannya, mengajak untuk menyembah Allah kan gitu. Dan menyembah Allah adalah sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik amalan dan pekerjaan. Itu menyembah Allah, ya kan? Kenapa? Lah iya loh, Dia Ta'ala Maha Pemurah, ya kan? Akan melihat apapun yang kita kerjakan, walaupun pekerjaannya apa? Tersembunyi, hanya zikir subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Enggak perlu fingerprint, ya kan? Lah iya kan, betul kan? Masa mau zikir fingerprint dulu kan? Kan enggak perlu begitu, enggak harus. Udah pasti tercatat. Ya kan? Terekam semua apa yang kita kerjakan. Itu enaknya menyembah Dia Ta'ala kan gitu. Itu enaknya bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak amalannya dan semuanya diketahui oleh Dia Ta'ala. Ya, pertama yang agung, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, rukun ihsan yang 1 atau 2. Ya kan? Ya. Nah, kita namanya itu mengajak manusia kepada Allah, ada wa ilallah. Dan itu kita serukan, kita ajak ke sana jemaah. Ya, ingat kita berdakwah mengajaknya ke situ itu loh ya. Ilallah ya, ilallah. Dan kita betul tuh ya lisan kita, ya betul hati kita, karena itu yang mulia, itu yang agung, sebagaimana al ilmu al amalu bihi ya kan itu. Dan seruan kita kepadanya ala basirah, sesuai basirah. Apa itu basirah itu? Sesuai ala ilmu. Bahkan ilmunya nanti tidak hanya ilmu di syariatillah, ada ilmu yang lain lagi nanti akan ditambahkan. Kemudian Allah terangkan pernyataan yang berikutnya yang harus Nabi sampaikan sama ana wa manittaba'ani. Ana wa manittaba'ani. Itu adalah aku, jalanku, dan siapa? Dan orang yang benar-benar mengikuti aku itu gitu-gitu. Semuanya aku dan pengikutku yang sejati itu begitu. Bukan banyak pura-pura ikut, gitu kan? Kalau yang mengikuti aku, itulah jalannya. Apa jalannya? Ad'u ilallahi ala basirah.
Itu ya, Pak. Jadi memang kita kalau tolabul ilmi, mencari ilmu, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul Islam, kita mengamalkan, kita ajak-ajak kepadanya, itu memang jalannya Rasulullah. Dan memang itu syaratnya agar kita diterima sebagai pengikutnya, ya kan? Itu memang caranya agar kita diterima menjadi pengikut Nabi. Ana wa manit tabani, ya kan? Ana wa manit tabani. Coba, ya kan? Siapa yang tidak ingin? Makanya kita harus ingin dan kita semangat itu karena Masya Allah, ya, dengan ini keterangan kan gamblang dan jelas kan surat Yusuf ayat 108. Nah itu kan, itu jelas sekali. Itulah jalannya, ya kan? Itulah jalannya, itulah jalan yang kita tempuh. Itu kalau kita ngaji Al-Quran, ya kan, tahu jalannya kan itu terang, ya kan, ditunjukkan oleh Al-Quran. Bentar ya. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi memang diingatkan di sini di akhir ayat, dakwah yang demikian mulia harus dijaga keikhlasannya dan dijaga betul tujuannya, betul-betul dalam rangka mengesahkan Allah, gitu. Maka ditakkidkan dengan penutup ayat pernyataan yang mungkin disampaikan jemaah, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku tidak sekali-kali termasuk orang yang berbuat syirik, orang yang menserikatkan Allah. Ya, itu makna dakwah ilallah. Artinya kita berdakwah harus pakai ilmu, pakai basirah. Ilmu yang dimaksudkan wal basirah, dan yang dimaksudkan ilmu di situ, basirah di situ jamaah apa? Dua hal. Yang pertama, basirah di dalam dia berdakwah itu adalah ayyakuna da'iyatu aliman bil hukmi syar'i. Yang pertama, di dai harus tahu betul hukum syar'i. Hukum syar'i harus tahu betul. Allah itu Maha Esa, ya kan? Dia tahu betul Allah Maha Esa. Dia tahu betul bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu betul bahwasanya yang yang membuat baik, yang akan menjadikan saling sayang menyayangi bila orang itu Islam, menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk patuh kepada syariatnya karena mencari ridhonya Allah, sehingga rela untuk punya mahasinul amal, rela mempunyai makarimul akhlak. Dia akan kaful adza, akan menahan diri dari mengganggu. Bukan apa kayak anak kecil, kalau bisa mengganggu apa? Senang, ya kan? Senang kalau bisa mengganggu, ya kan, itu kan anak kecil gitu, mengganggu senengnya merah gitu. Bisa mempermainkan, senang banget kan itu, senang banget. Jadi akan senang berbuat baik.
Itu yang pertama. Yang pertama jemaah, di dalam manusia ada dakwah ilallah. Dai itu harus punya ilmu bil hukmi syar'i. Tahu hukum syar'i, tahu hukumnya tauhid, hukum mengesahkan Allah. Itu kebenaran yang nyata, ya. Itu kebenaran yang agung. Tahu kebenaran rukun Islam yang 5 dengan perinciannya, dalil-dalilnya, walaupun tidak hafal, tapi ada yang dibacakan, ya kan? Ada dibacakan, ya kalau hafal masya Allah bagus, tapi nggak harus hafal. Syaratnya nggak harus hafal, tapi syaratnya punya catatan, ya kan? Punya catatan, ya kan, gitu kan? Punya catatan, harus tahu ini di Al-Quran, suratnya ini, ayatnya berapa, kan, gitu kan? Tahu, ini catatannya kan gitu. Tahu ada bukunya. Dan bukunya akan mudah kalau bisa bahasa Arab. Karena kalau udah bahasa Arab itu bukunya sudah ada semua, tinggal kita membaca aja. Ya, ya. Kalau kita belum bisa kan terbatas yang sudah diterjemahkan. Itu pun kalau dijual, dicetak, ya kan? Kan gitu. Kalau bahasa Arab mudah. Kalau pakai media aplikasi, kalau kita pakai aplikasi juga bedakan ya. Aplikasi untuk Buddhis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ya kan, sampai ada Rimi, nama Ahmad itu kalau dengan terjemahannya itu aplikasinya sekitar 700 MB. Hah? Segitu tak? Kamu udah nyoba belum? Punya belum kamu? Udah punya atau? 700 MB, 756 kayaknya. 756. Tapi kalau pakai bahasa Arab, sesama kutub Buddhis sama persis, ditambahi sarahnya semua. Semua sarah, tambahi semua sanad. Tambahan lagi yang sangat banyak, itu hanya 325 MB. Iya, itu bahasa Arab. Nanti pun juga lebih cerdas ketika kita mencarinya, ketika kita bahas, ketika searching juga cepat banget juga itu. Kalau yang itu, yang pakai yang bahasa itu ketemu juga, gampang ketemunya juga. Tapi berarti kamu jangan kecewa kalau sudah bahasa Arabnya bisa, ya kan? Harus alhamdulillah bisa bahasa Arab itu, jangan kecewa. Kecewa tuh bahasa Arabnya sampai belajar dan itu masya Allah, gunakan itu, ya kan? Itu gunakan, terapkan itu, masya Allah, menggembirakan sekali itu. Nanti pakai ya. Gunakan. Ya, ikhwati yang berbahagia. Jadi kalau punya ilmu syar'i itu dia apa? Punya ilmunya. Ya, yang penting bisa mencarikan, bisa menunjukkan, tidak harus apa tadi? Hafal. Harus hafal, tapi bisa menunjukkan ya. Bisa menunjukkan ini hukumnya, ini yang wajib, dalilnya ini ya dalam Al-Qur'an, dalam hadis gitu. Kemudian aliman bil hukmi asy-syar'i. Yang kedua, juga dai itu harus apa jamaah? Aliman fi kaifiyati dakwah wa fi halil mad'u.
Ya, harus tahu masalah kaifiyah dakwah dan halil mad'u. Tentang kaifiyah dakwah dan halul mad'u seperti yang disinggung di atas itu, disinggung dalam surah An-Nahl 125. Apa itu kaifiyahnya di sana? Bil hikmah. Kapan dipakai bil hikmah? Pada halil mad'u yang munasib. Pada halil mad'u yang munasib. Ya. Ya kalau mau dirinci itu yang kajian akan pagi itu ya. Yang risalah dakwah ilallah itu di sana. Nanti itu kalau bil hikmah kalau orangnya itu awam dan dia pengin baik, pengin benar, pengin kebenaran kan itu, dan dia nggak kena pengaruh apa-apa, nggak kena pengaruh ilmu-ilmu yang menyimpang. Ya, wajar begitu. Itu pakai hikmah caranya. Apa itu hikmah itu? Hikmah itu artinya begini, hikmah itu artinya begini. Hikmah itu adalah sholat 5 waktu hukumnya wajib. Dalilnya adalah Al-Quran ayat ini, hadis riwayat ini bunyinya, kerjakanlah. Itu namanya apa? Hikmah itu begitu. Namanya hikmah. Kalau yang kedua, apa kaifiyahnya di situ? Mau'idatun hasanah. Wal mau'idatil hasanah. Nasihat yang baik itu untuk siapa? Untuk orang yang halul mad'u, keadaannya adalah dia pernah belajar. Pernah belajar dan udah ngerti ilmunya juga. Tetapi beramalnya malas. Beramalnya malas. Beramal. Itu dikasih namanya apa? Al-mau'idatil hasanah. Apa itu mau'idatu? Artinya mau'idatu hasanah, nasihat yang baik. Apa jamaah kemarin? Berapa cara kemarin isinya? 3 materi. Ya. 3 materi. Yang pertama adalah menerangkan kemuliaannya. Menerangkan kemuliaannya. Menerangkan pahalanya. Yang ketiga, mencontohkan akibat baiknya. Itu caranya memberikan mau'idatun hasanah yang pertama. Kalau yang dia masih melanggar larangan padahal tahu, kasih mau'idah. Jangan orang yang sudah tahu tapi belum melakukan, jangan dengan bil hikmah, jangan ini ada ayatnya loh, kerjakanlah. Aku ngerti, kan ngono ya toh. Kan itu aku ngerti pasal bukan dani. Makanya bukan bil hikmah, tapi bil mau'idatil hasanah. Itu. Dengan 3 cara itu. Juga kebalikannya, kalau dia masih melanggar larangan padahal tahu, ya, 1 terangkan dosanya. Yang kedua terangkan akibat jeleknya. Yang ketiga terangkan contoh akibat yang tidak baik, yang itu. Jadi demikian caranya memberikan mau'idhah hasanah. Jadi jangan sampai yang sudah ngerti, ya kan, sudah mondok tapi masih menerjang larangan, jangan hanya diterangkan dalilnya.
Tapi kita mesti terangkan dari itu 3 langkahnya itu, ya kan? Terangkan dosanya, terangkan akibat buruknya, dan berikan contoh. Ini berikan contoh. Itu caranya demikian. Dan jangan dikerasi. Oh, anakku dhewe kok ijik tasak ngono menang aku. Saya pukul aja. Ya sekarang menangan kamu. Lah besok pas dia remaja kamu udah tua. Nanti menangan anakmu gimana? Makanya biasakan enggak pakai kekerasan, ya kan? Itu pakai apa? Jadi pakai tadi itu, pakai mauidotun hasanah dengan 3 langkah. Yang itu tadi itu kan demikian tadi itu dibiasakan sejak anak masih kecil yang itu demikian dengan al-mau'idatul hasanah. Jadi kita tambah apa? Tambah gawean ya. Tambah gawean enggak apa-apa. Kalau kerja juga mau ngelembur tuh kamu. Tambah gaji ya belum loh. Lah iya ini kan enggak apa-apa tambah gawean, enggak apa-apa ngopeni anak kan gitu. Tambah gawean. Makanya kan kita tidak berlomba-lomba banyaknya anak. Tapi berlomba-lomba banyak mendidik anak. Itu loh. Ya kan gitu, banyak mendidik anak gitu. Banyak mendidik anak. Banyak mendidik mereka. Itu ya harus kita siap begitu. Itu kita siapkan, siap banyak mendidik anak. Karena kalau anak saja itu hanya perhiasan. Al-malu wal banuna zina. Anak, harta hanyalah perhiasan. Apa itu perhiasan? Bukan perkara yang pokok. Itu. Kamu kalau beli karena hiasannya karena pokoknya. Karena pokoknya kan gitu. Nah, itu hanya hiasan. Apa pokoknya? Mendidik mereka. Ya kan, mendidik mereka dengan pendidikan yang benar, pendidikan iman dan takwa. Ya kan gitu. Jujur, ngajari budi pekerti yang mulia. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu kaifiyah dakwah dan mad'unya. Demikian juga yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Ya kan? Sidal, dialog, munaqasyah, diskusi. Nah itu. Itu untuk dakwah siapa? Untuk hal mad'u, keadaan mad'u yang punya salah paham. Dia merasa benar padahal salah. Dia merasa salah padahal benar. Kan itu. Ya kan itu kan juga bahaya, enggak boleh demikian gitu. Kalau dipaskan. Ini doa kita, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Kan gitu. Nah, kalau dia enggak ada kebalikannya, nah ini berarti dia perlu munaqasyah, perlu dialog, perlu al-jidal. Dia gak mempan diberi mauidhah, semangatnya beramal. Kalau dia aja merasa benar padahal salah, pun tambah semangat, semangat berjudi karena berjudi itu benar kan gitu. Semangat. Jangan semangat itu lemah dilakukan jidal. Dia orang yang salah paham, menganggap Islam itu menghalangi kemajuan. Menganggap itu Islam tidak membahagiakan pemeluknya, kan itu misalnya. Itu kalau seperti itu gak pakai jidal. Nah, pakai jidal. Ya. Emergency.
Ya itu yang kita bahas. Kita mungkin ya tadi apa jemaah? Al-jidal ya. Itu gitu. Jadi al-jidal bilatih ya ahsan. Apa itu al-jidalu berarti ya ahsan? Yang kita terapkan kepada orang-orang yang salah paham tadi itu adalah kita lakukan dialog, disepakati tujuannya adalah mencari al-haq. Gitu. Tujuannya bukan menang-menangan. Sehingga dia menempuh segala cara yang itu tidak fair. Ya kan? Tidak transparan. Jadi harus kita dialognya bener-bener loh. Kita tuh mencari keesaan Allah. Allah pasti esa kan itu kan, keesaan Allah. Betul-betul menunjukkan kebenaran akhirat. Kan gitu. Kita mencari kebenaran betul kan itu. Bukan menang-menangan. Bukan menjatuhkan yang kalah. Bukan menjatuhkan yang kalah, tapi bagaimana yang kalah itu dia jadi paham. Oh iya, saya selama ini salah paham. Kan gitu. Nanti rujuk kan demikian sama. Itu mesti disiapkan hatinya semua kedua belah pihak gitu. Namanya al-jidal bilatih ya ahsan. Kalau orang yang dia salah dan tidak mau mencari kebenaran dan memang nggak mau mencari kebenaran, dia memang sengaja mencari yang salah dan memperjuangkan yang salah. Makanya kan Nabi Musa alaihissalam ketika mendakwai Fir'aun kan dialog kan, itu pertama kan diajak dulu halaka an tazakka, kan gitu. Halaka an tazakka itu dulu. Wahai Fir'aun, apa kamu punya keinginan untuk tazakka, membersihkan diri? Loh gitu dulu. Itu kesepakatan dulu. Halaka an tazakka, yang gitu. Apakah Anda mempunyai maksud untuk membersihkan diri? Kalau mau ayo, guna ahdiyaka ila rabbika fatahka, kan gitu. Demikian Nabi Musa alaihi assalam. Jadi sepakati pasti kebenaran itu ada pada membersihkan diri, ya kan? Di situ nggak mungkin kebenaran ada pada mengotori diri, nggak mungkin orang itu kebahagiaan ada di mengotori diri. Nah, kalau dia milih itu enggak, kalau saya nggak mau, nah itu saya nggak mau mengotori diri, ya udah nggak bisa al-jidal. Ya udah kita sama penguasa pakai cara apa? Yang keempat apa itu al-jiladi itu ya, itu demikian. Ya ikhwan yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita lakukan jamaah dulu, jamaah maghrib. Udah tak? Jamaah maghrib. Jamaah maghrib. Jamaah maghrib. Ya itu dulu ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa qul kalami alhamdulillahi rabbil alamin.